Aku nilai mentari ya sama kayak aku, cuman nggak seluruhnya sama. Oke. Halo Sobat Karisa, jumpa lagi bersama saya Mayang di Porsi Podcast Redaksi Karisa. Oke, kali ini kita sampai di episode yang entah keberapa. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Mentari. Sudah tahu Mentari kan? Oke, Mentari itu adalah sosok yang kita hadirkan dari buku Hari Ini atau Esok. Dan dari launchingnya di bulan Februari lalu, kita akhirnya mencoba untuk mengupgrade lagi atau kita menaikkan levelnya lagi, terutama di bulan Juli di tengah-tengah pandemi. Kita mencoba menghadirkan Mentari dalam sosok yang mungkin lebih real, karena di sana ada sosok suaranya, baru suaranya, belum ada visualisasinya, tetapi baru ada suaranya, dan itu hadir di podcast, yaitu podcast Hari Ini atau Esok. Dan teman-teman bisa langsung follow tuh di Spotify podcast Hari Ini atau Esok, karena dari situ teman-teman bisa menyaksikan atau bisa mendengarkan langsung bagaimana mungkin kegelisahan, mungkin juga kekhawatiran, ketakutan, atau mungkin kebahagiaan yang mungkin dirasakan si Mentari atau si Laras itu. Mentari ya, bukan Laras ya. Oke, si Mentari itu dalam sosok Hari Ini atau Esok itu dalam podcastnya itu. Oke, hari ini kita akan mewawancara langsung sosok the real-nya Mentari, dan hadir di hadapan kita adalah si Mentari. Hai. Hai. Oke, Mentari ini nama aslinya siapa sih? Kan teman-teman juga mau tahu. Oke, siapa nih? Namaku Sekar Larasati. Sekar Larasati. Ada maksud nggak? Maksudnya tahu arti dari Sekar Larasati itu nggak? Sekar itu artinya bunga. Kalau laras itu sifat yang bisa menenangkan kan, sedangkan hati dalam bahasa Jawa. Jadi Larasati itu sifat yang bisa menenangkan hati. Oke, berarti biasanya nama itu kan sebuah doa dari ibu ya. Iya. Kalau misalnya nama itu yang memberikan ibu, berarti biasanya ibu yang sering mungkin membentak-bentak gitu atau marah-marah gitu ya, sehingga maksudnya Laras sendiri hadir bisa menenangkan ibunya gitu ya. Atau ibunya sering emosian terus gitu ya? Kadang-kadang. Oke. Jadi sabar ya ibunya ya. Kita nggak tahu. Oke. Sekarang Laras kelas berapa sih? Aku kelas 8. Kelas 8. Oke. Kesehariannya selain sekolah biasanya di rumah suka apa aja tuh? Aku biasanya nyari kegiatan kalau selain belajar itu main musik. Main musik. Oke. Menarik tuh. Nah, bisa main musik apa aja tuh? Aku bisa main musik gitar. Gitar, terus? Baru belajar gitar. Oke, gitar udah lumayan bagus loh, maksudnya sudah basic. Tapi sudah bisa lagu apa aja biasanya? Tergantung sih, beberapa aku lagi latihan lagu judulnya A Love So Beautiful dari drama Cina kalau nggak salah, lagi ngetren. Oke, karena mungkin chordnya yang simpel juga mungkin ya. Chordnya simpel, tapi masih dikerijeng ya, belum dipetik ya? Aku udah mulai petik. Aku ya? lebih suka petik daripada genjrengan. Oke, nice. Itu lebih enak itu, karena kalau petikan juga kan mungkin lebih syahdu gitu ya nadanya, ya kan, apalagi kalau misalnya gitarnya pakai yang senarnya nilon kan lebih nyaring gitu kan ya. Oke, selain main musik apalagi nih biasanya hobinya nih? Gambar, aku suka gambar. Oke. Gambarnya biasanya manual atau di media? Manual sih. Manual ya. Suka manual. Berarti termasuk sampai coloringnya semua juga manual ya. Oke, nah biasanya kalau di videoin nggak biasanya kalau hasil gambarnya gitu? Kalau lagi slow aku videoin. Ada video ini ya, dan ada YouTube-nya juga kalau nggak salah. Iya, aku punya YouTube channel. Ada YouTube channelnya juga. Jadi nanti bisa klik link di sini ya, atau mungkin ada linknya di atas nanti untuk link ke videonya si Sekar Larasati ya. Iya. Nah, sekarang ketika tadi Laras kesibukannya di rumah lebih banyak mengisi untuk sekolah, lalu main musik, lalu terutama kan masih sekolah di rumah juga ya. Kira-kira suka dukanya sekolah di rumah itu apa sih? Mulai dari sukanya ya. Kalau sukanya itu karena
pengerjaan tugasnya tuh lebih mudah dan nggak ribet, nggak perlu bangun pagi-pagi ke sekolah upacara, nggak perlu gitu, karena aku nggak terlalu suka. Terus bisa lebih santai, kan biasanya ada perpanjangan waktu, misal jam 8 malam terakhir ngumpulin tugas, jadi aku bisa santai aja, nggak usah buru-buru, masih bisa mikir, pahamin materi gitu. Kalau dukanya di materi kurang bisa dipahamin. Jadi kadang itu gurunya ngasih materi, tapi harus kita pahamin sendiri. Jadi kan lebih susah. Kalau di sekolah itu kan dijelasin langsung, terus kalau kita bingung bisa bertanya. Tanya langsung gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya lebih mana, suka sekolah di rumah atau sekolah di sekolah? Kalau dulu waktu pertama kali pandemi, aku sukanya sekolah di sekolah. Kalau udah akhir-akhir ini sukanya di rumah. Ya, karena sudah merasa at home di rumah gitu ya. Dan sudah merasa mungkin merasa nyaman gitu loh dengan ya kalau biasanya di rumah kita cuma kegoleran aja, ternyata sekarang di rumah menjadi tempat yang bukan tempat kegoleran aja. Kalau awal-awal kan juga masih adaptasi, jadi kayak sekolah aja dong, jangan di rumah gitu. Berarti besok kalau sudah masuk sekolah mulai ogah-ogahan lagi kayaknya nih. Oke, nah kali ini kita akan berkenalan secara lebih dalam bagaimana sih proses panjang dari yang awalnya dulu kita mengambil suaranya si Laras ini sebenarnya ada di soundtracknya Hari Ini Atau Esok, di lagunya Indah Hari-Hariku, dan dari situ kita lalu menaikkan lagi levelnya ke level podcast karena kita melihat ada sosok suara karakter yang memang khas gitu loh dari si Laras atau si Mentarinya itu. Dan mungkin teman-teman yang belum pernah mendengarkan voice over di soundtracknya itu, mungkin teman-teman bisa dengerin dulu ya. Ini dia potongan lagunya. Cita-citaku ingin jadi arsitek, tapi kok aku takut ya? Takut gak bisa, takut gagal. Terus aku mesti gimana dong? Cuma soal kemarin, khawatir soal esok. Padahal yang terpenting itu hari ini, saat ini. Nah itu dia kan potongan lagunya. Nah tadi teman-teman bisa langsung dengerin, untuk full videonya bisa langsung klik link di atas ataupun nanti di link description di bawah. Dan dari situ kami sebagai penerbit Karisa ataupun juga nanti bersama tim musisinya juga, kita punya pertimbangan yang mungkin berbeda dari orang-orang biasa yang menilai bahwa ada suatu karakter yang berbeda yang bisa kita hadirkan, dan kita juga memang butuh sosok Laras dalam versi yang lebih real walaupun suaranya. Dan di situ kita mengambil aja langsung aja menaikkan suaranya si Laras tadi yang ada di soundtrack Hari Ini Atau Esok menjadi sebuah podcast. Dan walaupun podcastnya ini berbeda secara isi mungkin berbeda ya dari isi bukunya ya, karena kalau di buku itu kan lebih pendek-pendek ya, singkat-singkat, sedangkan kalau di podcastnya mungkin lebih ke deskripsi yang lebih panjang lagi. Nah ketika Laras nih diajak atau mungkin diundang untuk mengisi podcast Hari Ini Atau Esok, itu gimana respon pertamanya? Respon pertamanya seneng dan nggak nyangka aja. Seneng dan nggak nyangka. Iya, kan aku udah baca bukunya, terus isi bukunya itu bener-bener relate sama aku. Jadi begitu aku diajak buat podcast, aku ngira langsung, wow, aku beneran mau ngisi podcast. Oh my god gitu. Sampai segitunya, karena mengisi voice over di soundtracknya aja sudah senang banget gitu ya, senang banget. Dan kita sudah iklanin banyak hal itu di di Instagramnya, dan mungkin banyak sekali yang mendengar, bahkan sampai di YouTube juga sudah kita tampilkan. Dan kita juga tampilkan lagu itu ketika di launchingnya itu ya, di launchingnya sudah kita puter lagunya itu, dan bahkan ada live musiknya juga. Nanti yang belum lihat live musiknya ataupun live soundtracknya dari Hari Ini Atau Esok bisa
klik link di atas ya, ada di atas ya linknya ya. Itu di sana itu ada live langsung. Nah dari situ ketika si Laras mencoba menjadi pengisi suara podcast si Mentari, kira-kira ada nggak sih tantangannya atau mungkin merasa bisa nggak ya gitu atau gimana gitu? Kalau ngerasa bisa apa enggak itu juga sering aku ngerasa nanti bagus gak ya, nanti keren gak ya, jadi aku udah kayak overthinking duluan gitu. Ya. Cuman ya akhirnya aku bisa kok. Akhirnya bisa ya. Yes, I'm done gitu ya. Yes. Oke. Nah, ketika Laras tadi kan mengisi suaranya Mentari tadi ya, dari voice overnya, lalu dari voice over di soundtracknya, lalu menjadi pengisi suara di podcastnya. Laras sendiri menilai sosok Mentari itu gimana sih? Dari kan udah baca bukunya sampai habis kan? Udah. Nah, itu menilai sosok Mentari itu gimana? Mentari rada sama kayak aku, jadi dia tuh apa ya? Dia tuh selalu punya solusi dari masalah. Jadi aku juga kadang bisa ngatasin masalah. Jadi itu benar-benar sama. Cuman kayak relate banget gitu ya. Aku nilai Mentari ya sama kayak aku, cuman nggak seluruhnya sama. Oke, ya. Dan ketika diminta untuk menjadi sosok yang real dari Mentari ya ayo aja gitu karena memang banyak yang relate itu tadi ya. Jadi mudah gitu loh. Oke. Nah, ketika ini kan podcastnya sudah jalan episode yang kelima nih ya. Iya. Nah, pastikan teman-teman udah pada denger semua nih ya. Itu responnya gimana teman-teman itu yang pada denger? Atau mungkin dari awal dulu mungkin yang dari yang soundtracknya dulu gitu loh kan. Kalau soundtrack beberapa belum tahu karena dari soundtrack tuh aku belum promosi. Oke. Aku promosinya baru di podcast. Oke. Responnya gimana teman-teman itu? Semua positif, nggak ada yang nggak suka. Tapi kebanyakan mereka itu kurang pengetahuan tentang podcast. Dan mereka juga beberapa nggak punya Spotify. Jadi kayak aku share di Instagram itu mereka tanya itu apa Ras gitu. Sering banyak yang nanya kayak gitu. Aku bilang itu podcast. Kamu nggak tahu podcast? Podcast apa, lagu gitu kan? Bukan lagu. Terus juga ada yang ngira itu bukan aku, jadi kan aku nge-share gitu ya? Iya, nge-share kan nggak pakai apa-apa, cuman kayak dengerin yuk di Spotify. Nah, mereka kira aku tuh dengerin podcast tapi orang lain gitu iya, ya? suka terus asal nge-share aja. Tapi itu nggak banyak sih, kebanyakan responnya positif semua. Dukung, support. Terus mereka tuh setia dengerin, jadi nggak cuma satu episode doang. Kadang juga tanyain setiap Sabtu gitu ya? Iya Ras nanti jam 9 upload gak? Terus kan sempet kan nggak upload, itu dia bilang ya kok nggak upload gitu. Ya maaf. Terus ada juga yang bilang kalau isi podcastnya itu benar-benar relate. Karena kan kalau menurut aku relate, berarti teman-teman gue juga relate karena ya satu perasaan lah gitu kan. Gitu terus ya. ada juga yang bilang waktu mereka dengerin podcast itu serasa diajak ngobrol sama aku. Jadi kan berarti aku bisa nyampein kan. Terus selain dengerin ada juga yang niat bikin video promosi. Jadi iya, dia mau promosiin di Instagramnya. Jadi dia bikin video. Kalau aku kan share-nya kan cuman Spotify. Dengerin yuk. Nah, dia bela-belain bikin video. Gila ya, sampai segitu ya. Iya, terus teman-temanku juga setiap Sabtu beberapa itu nge-share episodenya itu. Jadi mereka nggak cuman dengerin, tahu terus udah, kayak mereka tuh benar-benar support. Terus mereka juga ngasih masukan, ngasih semangat ke aku. Banyak yang DM, Ras semangat ya, bagus kok. Terus ada juga kok lama banget sih tayangnya, aku tuh pengen denger. Terus juga terus ada yang bilang aku tuh pengennya 2 kali seminggu, jangan 1 kali aja gitu kan. Nah habis itu ada 3 kali sehari lah. Ada lagi yang bilang kalau dia mau nabung dulu episodenya sampai
25, 20 nanti baru dia dengerin. Karena kalau dengerin satu kali tuh nggak puas gitu loh, dia pengen dengerin cerita lagi gitu. Oke, menarik banget ya berarti supportnya banyak banget ya berarti dan tanggapannya responnya semua positif ya. Nah, kira-kira ada respon yang mungkin masukan nggak atau mungkin kritikan atau saran kamu kurang gini gitu? Ada, karena kalau awal-awal rekam podcast itu kan aku emang belum terlalu jago, terus belum terlalu mantep lah kalau ngomong gitu. Nah, mereka bilang nadanya di nada aku tuh kurang menjiwai gitu loh. Jadi nadanya masih kelihatan baca. Tapi itu episode awal sih. Episode awal ya, tapi sudah episode selanjutnya it's okay semua. Tapi kebanyakan bilang keren. Keren ya. Mantap. Masukannya cuma di nada doang. Tuh berarti buat penulisnya, buat musisinya keren tuh kan, keren. Jadi ya keren banget dong. Tetap semangat tuh garap musik podcastnya dan semuanya podcast hari ini Talk tetap jalan tuh. Nah, bagi teman-teman yang belum follow Spotify Hari Ini atau Esok, follow dulu sehingga teman-teman gak ketinggalan setiap episode terbarunya. Ataupun yang belum follow Instagram Hari Ini atau Esok, itu harus yang lebih utama lagi karena teman-teman di situ bisa mendapatkan semua informasi, semua update terbaru seputar Hari Ini atau Esok. Bahkan setiap minggu kita ngadain giveaway loh untuk buku ini. Jadi teman-teman kalau nggak mau ketinggalan dapetan giveaway atau mungkin everything semuanya tentang merchandise-nya ada banyak, ada stiker, ada tote bag, lalu ada kaos, semuanya banyak sekali dan itu selalu kita adain giveaway setiap minggu. So jangan ketinggalan, follow Instagram Hari Ini Esok dan Spotify-nya. Oke, dan ini sesi terakhir. Kita punya semacam game singkat ya. Game singkat, oke? Siap. Oke, kita namanya quiz jawab cepat, oke? Oke. Quiz jawab cepat. Jangan dilihat. Nggak dilihat nih. Jadi nanti Laras silakan pilih satu aja. Maka aku ngasih dua opsi, nanti pilih satu dan jawab cepat. Oke? Nggak usah mikir. Nggak usah dikasih alasan. Nggak usah. Kecuali nanti ada yang sesuatu yang mau dikasih alasan ya nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, jawab cepat yang pertama. Oke, laki-laki tampan atau laki-laki mapan? Mapan, oke. Next, pacaran atau sahabatan? Sahabatan, oke. Next, menggambar atau menyanyi? Menggambar, oke. IPA atau IPS? IPA, oke. Sekolah dengan banyak prestasi atau sekolah dengan tawaran banyak job? Prestasi. Oke, sekian dulu. Cepet banget. Oke, cepet banget. Ada yang mau dikasih alasan nggak tadi? Nggak ada. Oke. Aku asal jawab. Oke, Sobat Karisa, demikian dulu episode kita seputar Mentari. Dan yang terutama diperankan langsung oleh si Laras Sekar Larasati. Dan nanti teman-teman kalau misalnya masih bertanya-tanya siapa sih Laras itu, siapa sih Mentari itu, nah ini orangnya itu. Dan mungkin nanti teman-teman bisa langsung follow Instagramnya Hari Ini atau Esok karena di situ semua seputar informasi seputar podcast Hari Ini atau Esok, Mentari, bahkan seputar tokoh Mentarinya semua ada di situ semua. So demikian dulu episode kita tentang Mentari. Jangan lupa saksikan juga untuk videonya di YouTube channel Bu Karisa kalau mau yang lebih lengkapnya dan mau boros-borosan kuota. Kalau mau hebat kuota ya di Spotify aja, tapi kalau mau boros-borosan kuota di YouTube-nya langsung di YouTube Bu Karisa gitu. Oke, demikian dulu, sampai jumpa bersama saya Mayang di episode berikutnya. Bye.